Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Perpanjangan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat menjadi fokus perdebatan masyarakat beberapa waktu terakhir. Warga di level terbawah tentu saja sangat terdampak kebijakan ini. Pembatasan jam operasional dan aktivitas para pedagang kecil misalnya telah melahirkan riak-riak gejolak sosial. Konteks riak-riak gejolak sosial ini pada akhirnya merembet ke level elit, di mana beberapa kepala daerah terkesan berat terhadap kebijakan perpanjangan PPKM. Pada 19 Juli lalu misalnya, Gubernur Ganjar Pranowo secara tersirat meminta PPKM darurat tidak diperpanjang karena sangat memberatkan masyarakat. Fenomena ini menarik karena Ganjar berasal dari PDIP dan selama ini linear dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait posisi politik Jokowi sendiri. Tidak heran muncul kritik, salah satunya dari ekonom senior Rizal Ramli. Lewat akun Twitternya, Rizal Ramli membandingkan kondisi Jokowi saat ini dengan keadaan di Uni Soviet era Gorbachev. Soviet Rusia dulu pecah era Gorbachev karena krisis ekonomi luar biasa, ketidakadilan di daerah-daerah, dan kepemimpinan lemah. Banyak kawan-kawan daerah yang sampaikan mereka sudah marah. Maaf Mas Jokowi, sampean itu lemah, dikelilingi penjilat-penjilat dan korup. Please do something before too late. Begitu bunyi cuitannya. Pernyataan tersebut tentu menimbulkan tanda tanya. Benarkah kondisi Indonesia saat ini sudah separah Soviet dulu? Dan apakah mungkin Jokowi bernasib sama seperti Gorbachev? Sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian juga bisa mendaftar jadi member Pinter Politik dan dapatkan konten-konten eksklusif dengan klik tombol join di bawah ini ya. Dan buat yang berminat untuk membeli e-book Pinter Politik, jangan lupa kunjungi toko Pinter Publishing di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lain favorit kalian. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Gorbachev atau lengkapnya Mikhail Sergeyevich Gorbachev adalah pemimpin ke-8 dan terakhir Uni Soviet. Dunia mencatat di bawah kepemimpinannya Uni Soviet atau Union of Soviet Socialist Republics menemui batu nisannya. Namun berbeda dengan pemimpin Soviet lainnya, Gorbachev memiliki pendekatan yang cenderung revolusioner. Ada dua kebijakan yang membuat Gorbachev dikatakan demikian, yakni glasnost alias keterbukaan politik dan perestroika alias restrukturisasi ekonomi. Glasnost yang dimulai pada akhir tahun 1980-an adalah dorongan atas transparansi pemerintahan. Kebijakan ini salah satunya menanggalkan penyensoran negara yang telah lumrah dan masif dilakukan oleh pemimpin Soviet sebelumnya. Terobosan ini memungkinkan media Soviet untuk melaporkan kebenaran yang telah lama ditutup-tutupi. Sebut saja soal alkoholisme, kematian bayi yang meningkat, menurunnya angka harapan hidup, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini juga memungkinkan partai non-komunis untuk mengambil bagian dalam pemilihan. Sementara perestroika adalah reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali ekonomi yang telah lama menderita. Tujuannya untuk mengubah model ekonomi Soviet dari model komando pusat, di mana bisnis dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, menuju model komunisme kapitalisme hibrida yang menerapkan pasar bebas. Ya, mengacu pada ciri khas pasar bebas, pihak swasta kemudian diizinkan untuk membuka dan mengelola bisnis. Pun demikian dengan pihak asing. Simbol fenomena ini adalah dibukanya cabang McDonald di Moskow pada 31 Januari 1990. Kendati terdengar begitu menjanjikan, Adam Janos dalam tulisannya Was the Soviet Union's Collapse Inevitable justru menyebut kedua kebijakan tersebut mempercepat kejatuhan Uni Soviet. Dua kebijakan tersebut memang mengarah pada demokratisasi dan tampaknya hal ini menjadi faktor kunci yang memastikan kehancuran Uni Soviet. Terbukanya arus informasi telah mengekspos keterpurukan di berbagai daerah. Hilangnya pengekangan terpusat dan kendali bisnis juga membuat berbagai regional merasa memiliki power untuk melakukan tuntutan. Tidak hanya itu, keputusan Gorbachev untuk mengizinkan pemilihan dengan sistem multipartai juga telah menggoyahkan kontrol partai komunis dan membuat tekanan internal menjadi tidak terelakkan. Nah, dari kisah-kisah itu, pertanyaannya adalah apakah Gorbachev bisa dianggap sebagai pemimpin yang lemah?
Well, kalau dilihat dari gebrakan-gebrakan yang dibuatnya dan bagaimana itu dilaksanakan, Gorbachev tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin lemah seperti yang dibilang Rizal Ramli. Namun jika mengacu pada konteks gejolak politik, baik itu di tataran masyarakat bawah maupun elit, Gorbachev bisa saja dikatakan lemah. Terkait persoalan elit itu sendiri, banyak pihak menyebutkan bahwa elit-elit di Soviet sudah memprediksi kejatuhan negara tersebut bahkan sejak tahun 1982 ketika Leonid Brezhnev yang kala itu menjadi pemimpin Soviet meninggal dunia dan mewariskan banyak persoalan di negara tersebut. Faktor elit ini juga bisa menjadi kunci untuk meramalkan apakah mungkin kekuasaan Jokowi akan jatuh sebelum waktunya. Ini karena elit jadi kunci kekuasaan seseorang di samping persoalan kekuatan personal, transparansi, dukungan publik, buruh, mahasiswa, pengusaha besar, militer, serta dunia internasional. Ketika Soeharto jatuh pada 1998, hampir semua variabel itu tidak berpihak padanya lagi. Saat ini, memang secara ekonomi Indonesia tengah terpuruk. Demikian pun dengan munculnya riak-riak kemarahan masyarakat terhadap pemerintah terkait penanganan pandemi. Sementara dari sisi elit, di periode pertama Jokowi disebut punya 6 matahari yang mempengaruhi kekuasaannya. Mereka adalah Megawati Soekarno Putri, Luhut Panjaitan, Surya Paloh, Budi Gunawan, Yusuf Kala, dan A.M. Hendro Priyono. Kini konteks hubungan dengan elit-elit itu menjadi sangat kompleks. Dengan PDIP dan Megawati misalnya, riak-riak tidak jarang muncul, misalnya ketika istilah petugas partai dimunculkan. Apalagi petugas partai. Petugas partai itu harus menurut apa yang ditugasi oleh partai. Lalu karena Budi Gunawan linear dengan Megawati berbekal sejarah kedekatannya, maka bisa dibilang riak-riaknya akan berpengaruh linear juga. Dengan Surya Paloh beberapa kali juga sempat muncul riak, terutama terkait jatah menteri yang sempat jadi polemik. Lalu kemudian Pak JK kini tak lagi menjabat, sedangkan dengan Pak Luhut tentu saja masih dominan dan baik, sementara dengan Hendro Priyono belum bisa dibaca dengan terang. Intinya, persoalan ini bisa saja akan menjadi salah satu ganjalan Jokowi yang menantang kekuasaannya di level atas. Konteks elit berpengaruh ini memang sesuai dengan pemikiran Italian School of Elitism yang diisi oleh pemikir seperti Pareto, Mosca, dan Robert Michels. Mereka menyebutkan bahwa power lies in position of authority in key economic and political institution. Elit-elit inilah yang akan menentukan masa depan Jokowi. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian dengan pandangannya Rizal Ramli? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan Indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.